Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 305. Selamat mendengarkan. Si Bungsu tak dapat menjawab sekalimat pun. Dia menatap gadis itu dengan tatapan tak menentu. Gadis itu coba meronta, menggigit, menjerit bangkit, mengambil sebuah tablet berwarna coklat di meja. Nah, minumlah ini, tablet ini bisa menenangkan Anda. Degup jantung begitu bisa membuat Anda sakit jantung, gadis itu berkata sambil menoyongkan tablet itu ke dekat mulut si bungsu. Busyet, si bungsu menggeleng. Saya memang telah sakit jantung Nona. Kalimat-kalimat Anda membuat saya putus-putus. Gadis itu mengerutkan kening. Tersenyum. Dia tak mengerti apa yang diucapkan si bungsu. Saya tak begitu mendengar Anda menyebutkan nama Anda tadi. Dapatkah Nona ulangi kembali? Si bungsu meminta dengan harapan bahwa dia salah dengar. Nama saya Mei Ling, tapi panggilan saya Mei Mei. Si bungsu terbatuk lagi. Kemudian matanya terpejam, nafasnya memburu, dan lagi-lagi gadis itu meraba kepalanya, mendekapkan telinganya ke dada si bungsu. Waktu dia berbuat begitu, tubuhnya di bagian atas menelungkup di atas tubuh si bungsu. Terang saja debur darah dan detak jantung si bungsu seperti deru lokomotif yang mendaki lembah Anai. Hei, Anda sakit jantung? Tidak. Jantung saya tak sakit, tapi sudah pecah. Gadis itu tertawa dan mencubit tangan si bungsu. Dan mau tak mau, anak muda itu terpaksa ikut nyengir. Nah, untuk merekat kembali jantung Anda yang pecah itu, minumlah obat ini. Gadis itu menyorongkan tablet itu lagi. Karena si bungsu tetap saja tak membuka mulut, maka tablet itu disumbatkannya ke bawah bibir si bungsu. Si bungsu seperti orang memakai sugi. Bibir atasnya membengkak, dan dia merasa lucu. Mau tak mau dia tertawa lagi. Gadis itu juga ikut tertawa renyai. Kemudian meminumkan si bungsu air dari cawan putih. Bagaimana kalau saya memanggil dengan Mei Ling saja? Si bungsu menawarkan kemungkinan lain pada gadis itu. Sebab bagaimana dia akan bisa menyebut nama Mei Mei sementara nama itu adalah gadis yang dia cintai buat pertama kalinya. Dan gadis yang mati sebelum mereka menikah di masjid kecil di Tarok dahulu. Seharusnya orang memanggil saya dengan sebutan itu. Tapi karena sejak kecil saya dipanggil Mei Mei, maka saya seperti tak mengenal lagi nama Mei Ling itu. Jadi kalau Anda memanggil saya dengan nama itu, barangkali saya takkan menyahut, aduh mati awak, si bungsu mengeluh. Apakah Anda tak menyukai nama Mei Mei? Tiba-tiba gadis itu bertanya. Dan pertanyaan ini terang saja membuat jantung si bungsu rengkah-rengkah. Seperti tanah sawah dihantam panas terik bertahun-tahun. Tidak, ya, anu suka. Kenapa tidak? Mei Mei bukankah itu nama yang indah? Namanya indah, orangnya cantik, si bungsu ngomong asal ngomong saja. Soalnya hatinya tak menentu. Mei Mei tersenyum lagi, lalu tegak membereskan meja dan piring mangkuk bekas makan si bungsu. Hei, Anda banyak sekali memiliki samurai. Ada yang besar dan 6 buah yang kecil. Lalu ini, dalam koper Anda ada 6 buah lagi samurai kecil. Nampaknya Anda seperti bersiap untuk sebuah pertempuran, masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 306. Suara gadis itu mengejutkan si bungsu. Dia melihat tangan kiri dan kanannya. 2 hari yang lalu, ketika akan berbaring, dia lupa membuka ikatan samurai-samurai kecil di lengannya. Kini samurai itu tak ada lagi di tangannya. Dan tidak hanya itu, bajunya juga sudah ditukar. Pastilah gadis itu yang telah menukarkan bajunya, dan membuka samurai kecil-kecil itu. Di mana Anda letakkan samurai kecil-kecil itu? Ada di bawah bantal. Saya rasa Anda memerlukannya. Gadis itu kemudian meninggalkan kamar itu setelah melemparkan sebuah senyum. Si bungsu menarik nafas. Alangkah panjang dan berlikunya jalan yang dia tempuh. Mei Mei nama gadis itu. Mana mungkin ada orang yang serupa. Dan mana mungkin dia bisa ketemu lagi dengan orang yang memiliki nama yang sama dengan nama kekasihnya yang mati diperkosa Jepang itu. Mei Mei gadis Cina yang nyaris kawin dengannya dahulu adalah gadis yang juga merawat luka-luka yang dia derita tatkala usai dari perkelahian dengan Jepang di sebuah rumah pelacuran di Payakumbuh. Kini, Mei Mei yang ini juga merawat luka-luka yang dia derita dari sebuah perkelahian. Dia seperti berulang-ulang menikam lagi jejak yang telah dia lalui. Perlahan dia coba untuk bangkit. Luka bekas tembakan di paha dan di lengannya tak terasa lagi. Namun ada yang terasa, yaitu rasa penat yang menyerang. Dia ingin tidur, ingin sekali.
Namun di antara rasa kantuknya yang menyerang, lambat-lambat dia mendengar suara langkah. Suara pintu ditutupkan. Kemudian suara bergumul. Dia tengah berbaring ketika pikirannya berjalan dan memikirkan apakah yang tengah terjadi. Suara apakah itu? Pikirnya, dan dirinya terserang oleh dua keinginan yang saling tindih. Antara keinginan untuk tidur dengan keinginan untuk mengetahui ada apa di luar. Tapi ini hotel, apa saja bisa terjadi, pikirnya pula sambil coba memicingkan mata. Namun suara perempuan yang tertahan, seperti sedang disekap mulutnya, membuat si bungsu tertegak tiba-tiba. Suara Mei Meika itu, pikirnya. Dan dengan pikiran demikian, dia segera saja menuju keluar. Pintu kamarnya dia buka, memandang ke lorong di depan kamar-kamar yang berderet di tingkat 2 hotel itu. Lengang, tak ada apa-apa, namun suara apakah sebentar ini yang terdengar olehnya? Dia tatap lagi lorong di depan kamar-kamar hotel itu. Lengang, perlahan dia masuk lagi, menutupkan pintu, kemudian tegak di balik pintu itu dengan diam. Dia berkonsentrasi. Kalau dahulu di rimba Gunung Sago, dia selalu dapat mendengarkan bunyi ular yang menjalar sekitar 20 meter dalam hutan dari dirinya. Mengapa kini konsentrasi yang sama tidak dia lakukan? Beberapa detik setelah dia konsentrasi, dia segera saja dapat mendengar suara orang bergumul. 3 kamar di sebelah kiri kamarnya memang tengah terjadi pergumulan. Dan yang bergumul adalah ketiga orang Australia yang menginap di sana. Yang datang ketika si bungsu kembali dalam keadaan luka-luka 3 hari yang lalu. Ketiga orang Australia itu adalah bekas tentara sekutu dalam Perang Dunia Kedua yang baru saja berakhir. Mereka bekas anggota Raider Divisi 3 yang bertugas di India ketika kemerdekaan RI diproklamirkan. Dan sebagai bekas tentara, bekas Raiders pula, mereka adalah orang-orang yang mahir dalam perkelahian. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 307. Tadi ketika Mei Mei berada dalam kamar si bungsu, mereka sudah mengintai di luar kamar. Dan begitu gadis itu keluar serta menutupkan pintu, mereka pun menyergapnya. Menyeretnya ke kamar mereka. Gadis itu coba meronta, menggigit, menjerit, namun mulutnya tak pernah bisa sempat untuk menjerit. Yang keluar hanyalah suara-suara tertahan. Dia langsung dibawa ke kamar ketiga bekas Raiders itu. Dibaringkan di tempat tidur. Tangannya dipegangi, mulutnya disekap, dia meronta, dan akibatnya pakaiannya tersingkap hingga ke perut. Ketiga bekas tentara itu melotot matanya melihat paha dan perut Mei Mei yang alangkah mulus dan putihnya. Yang seorang tak sabar lagi, dia menerkam mencium Mei Mei. Gadis itu menerjangnya, kena kepala, dia terpental ke bawah tempat tidur. Lelaki itu menyeringai, senang juga dia kena hantam jidatnya. Dia bangkit lagi. Sementara kedua temannya yang lain sudah menggerayangi tubuh gadis itu dengan tangan mereka. Pakaian gadis itu sudah sempurna terbuka. Kini yang membalut tubuhnya hanya sehelai celana dalam yang amat kecil. Sementara tubuh bagian atasnya tak tertutup sedikitpun. Dan kesanalah tangan ketiga bekas serdadu Perang Dunia Kedua itu menggerayang silih berganti. Gadis Cina itu menerjang-nerjang, mencakar-cakar. Dia tidak bisa bersuara, karena mulutnya disekap oleh salah seorang di antara mereka. Namun terjang dan rontaan tubuhnya justru membuat menaiknya nafsu ketiga bekas serdadu Australia itu. Karena meronta ingin melepaskan diri, pinggul gadis itu naik turun, menggeliat ke kiri dan ke kanan, dan gerakan itu merangsang ketiga lelaki tersebut. Mereka tengah menikmati gerak merangsang pinggul gadis yang hanya tertutup celana kecil itu ketika pintu tiba-tiba terbuka. Ketiga bekas serdadu itu menoleh. Dan mereka melihat di pintu berdiri anak muda yang beberapa hari yang lalu dilayani dengan baik oleh gadis Cina itu. Hei, giliranmu sudah cukup lama bukan? Engkau sudah cukup puas. Kini giliran kami. Nah, pergilah. Jangan mengganggu. Suara yang pakai brewok dan bermata coklat terdengar serak. Sementara tangannya tak pernah lepas dari dada gadis itu. Si bungsu, yang tegak di pintu itu, tiba-tiba merasa perutnya mual melihat tingkah ketiga orang ini. Lepaskan dia, suaranya terdengar datar dengan wajah tenang seperti danau yang tak beriak. Namun mana mau ketiga orang itu melaksanakan perintahnya. Mereka justru melanjutkan pekerjaan tangan mereka. Lepaskan dia, atau kalian saya bunuh. Ketiga lelaki itu benar-benar terhenti. Bukan karena takut dibunuh, tidak. Bagaimana mereka akan takut kena gertak meski gertak bunuh sekalipun? Ah, mereka sudah kenyang akan pembunuhan. Bukankah mereka bekas bala tentara sekutu yang bergelimang El Maut di India? Ah,
Mereka tak pernah takut menghadapi maut. Tapi mereka terpaksa berhenti karena nada suara anak muda itu. Nadanya dingin dan menegakkan bulu roma. Tidak besar mengguntur. Tidak pula diucapkan dengan nada marah. Namun dalam nada yang perlahan itu tersimpan bahaya yang alangkah mengerikannya. Dan itulah yang menyebabkan mereka berhenti. Mereka tak mengenali siapa anak muda ini. Namun ada firasat yang membisiki diri mereka, bahwa yang mereka hadapi sekarang ini adalah bahaya yang luar biasa. Perlahan mereka melepaskan gadis itu. Perlahan mereka tegak. Perlahan mereka turun dari pembaringan. Namun ketika Mei Mei akan berlari dari tempat tidur itu ke arah anak muda tersebut, yang brewok menamparnya keras sekali. Gadis itu terjerembab pingsan. Namun lelaki brewok itu dengan perbuatannya itu telah menentukan saat kematiannya. Karena begitu selesai menamparkan Mei Mei, dia lalu berputar menghadap pada si bungsu. Dan saat itu pula tangan si bungsu menyerang. Samurai di lengannya lepas, jatuh dan disambut oleh jari-jarinya. Kemudian dengan sebuah ayunan yang sangat cepat, samurai kecil itu terbang ke arah si brewok. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 308. Tak seorang pun yang tahu persis apa yang telah terjadi. Sebab tahu-tahu si brewok mengeluh. Kemudian jatuh terlentang ke lantai. Dan persis di antara kedua matanya yang coklat itu, tertancap hulu samurai kecil. Darah mengalir sedikit membasahi matanya yang terbuka. Mulutnya ternganga, nyawanya terbang mengirap. Kedua temannya terbelalak, menatap pada si bungsu. Anak muda itu masih tegak dengan diam dan menatap pada mereka dengan tatapan mata yang dingin. Kedua lelaki ini adalah tentara yang telah terbiasa dengan bahaya. Namun menghadapi ketenangan anak muda yang satu ini, dalam keadaan damai pula, mereka tak bisa menyembunyikan rasa kaget dan takut. Tapi itu hanya sesaat, dan saat berikutnya, terdorong oleh rasa superior orang-orang barat, merasa diri mereka lebih mampu dan lebih kuat dari orang-orang Melayu yang dianggap ketinggalan dalam segala hal, yang bertubuh besar dengan otot kekar, mirip tukang jagal, maju menyerang si bungsu. Dia menyerang dengan pukulan, namun si bungsu sudah waspada. Dia mengelak tepat pada waktunya. Pukulan bekas tentara Australia itu menerpa pintu di mana tadi kepala si bungsu berada. Pintu itu berdebrak, dan anjlok sebesar kepalan tangan orang itu. Bekas tentara itu menarik tangannya kembali. Dan tanpa membayangkan rasa sakit sedikit pun, dia menyerang lagi. Si bungsu mengelak, tapi orang Australia yang satu lagi, yang tadi hanya tegak diam, tiba-tiba mendorong si bungsu dari belakang. Akibatnya elakan si bungsu tak terkontrol. Pukulan maut itu mendarat di wajahnya. Prak! Ada rasa asin di mulutnya. Ada cairan hangat meleleh di hidungnya. Dia membuka mata. Aneh, tiba-tiba saja dia mendapatkan dirinya di atas tempat tidur. Melingkar di ujung sebelah ke dinding. 3 depa dari bekas serdadu yang tadi memukulnya. Kalau demikian, ternyata dia telah terpental sejauh itu akibat pukulan tersebut. Dan si bungsu tak merasa heran. Dia memang yakin bahwa demikianlah kejadiannya, makanya dia sampai ke pembaringan ini. Dia menggelengkan kepala, merangkak di pembaringan. Babi, sok jago koe di sini. Yang memiliki kepalaan seperti godam itu menyumpah sambil mendekat ke tempat tidur. Dia menjangkaukan tangannya yang berotot besi bertulang kawat itu ke arah tengkuk si bungsu. Namun saat itu pula, si bungsu bertelekan ke kasur. Lalu kakinya menyorong ke bawah perut, langsung ke dada bekas tentara itu. Tendangan dengan jurus silat ini menerpa dada tentara tersebut. Rumah kuno dan tubuhnya besar terjajar ke dinding. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 309. Sebelum dia sadar sepenuhnya si bungsu melompat turun. Kini mereka tegak berhadapan. Bekas tentara itu maju lagi dan cepat mengirimkan sebuah pukulan beruntun ke kepala dan ke dada si bungsu. Secara refleks, si bungsu menjatuhkan tangannya ke lantai. Dan secara refleks pula kaki kanannya menerjang ke belakang dalam bentuk sebuah cuek yang kuat sekali. Orang Australia itu seperti dihantam kerbau besar. Perutnya kena sepak belakang yang telak. Matanya juling. Dia melosok ke lantai. Yang satu lagi menyerang dari samping. Namun si bungsu menyambutnya dengan sebuah tendangan telak menyamping. Sebuah tendangan mirip-mirip kekomi dari jurus karate. Bekas tentara itu tersentak ke belakang. Namun dia menyerang lagi dengan sebuah pukulan. Si bungsu mengelak, dan saat berikutnya dia balas memukul dengan cepat. Kepalanya masuk ke bawah hidung tentara itu. Terdengar suara berderak. Hidung orang itu remuk. Darah mengucur.
Tapi tanpa dia sadari, si kekar besar yang tadi melosok ke lantai bangkit diam-diam. Dan di suatu kesempatan, dia memiting leher si bungsu dari belakang secara tiba-tiba. Nafas si bungsu jadi sesak. Melihat anak muda ini tersekap begitu, yang kena hantam hidungnya tadi segera mendekat dan mengirimkan sebuah pukulan ke perut si bungsu. Si bungsu merasa perutnya akan pecah. Namun ketika orang itu akan melancarkan pukulan kedua, kakinya dia hantamkan ke kerampang bekas tentara itu. Suara tak sedap terdengar dan bekas tentara itu melolong sambil kedua tangannya memegang kerampangnya. Dia meringkuk dan melingkar di lantai. Pada saat itu pula, dengan menghimpun sisa tenaganya, si bungsu membungkuk dengan cepat. Karena tubuhnya membungkuk tiba-tiba itu, bekas serdadu yang memitingnya dari belakang jadi terangkat tubuhnya. Si bungsu meneruskan gerakan itu. Dan tanpa dapat dikontrol, orang Australia bertubuh kekar itu terbanting ke lantai di depan si bungsu. Si bungsu menarik nafas panjang. Mengatur lagi pernafasannya yang seperti akan meledak di piting tadi. Lalu ketika orang itu tengah merangkak bangkit, dia menendang pelipisnya dengan kuat. Bekas tentara itu tercampak lagi ke lantai. Namun dia benar-benar ulet, dia merangkak lagi bangkit. Si bungsu membiarkannya untuk coba bangkit. Ketika lelaki itu belum begitu sempurna tegaknya, dia menendang kerampang tentara Australia itu. Terdengar suara berderak, mata bekas tentara itu membelalak. Tangannya seperti tangan temannya tadi, memegang kerampangnya. Mulutnya mengeluh, dan tubuhnya rubuh. Ketika dia rubuh, temannya yang kena tendang duluan tengah berusaha bangkit. Namun si bungsu menendang rusuknya. Dan lelaki ini rubuh lagi. Kini keduanya tak bergerak, pingsan. Si bungsu tegak, menghapus darah yang masih meleleh dari hidung dan bibirnya akibat pukulan tadi. Lalu menoleh pada Mei Mei yang masih terbaring pingsan. Tubuh gadis itu hampir telanjang. Dia mengambil selimut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 310. Menutupkannya ke tubuh gadis itu. Kemudian mengangkatnya keluar. Peristiwa itu segera saja membuat heboh. Polisi datang memeriksa. Mei Mei dan beberapa saksi yang kebetulan mengintip ketika kejadian itu menceritakan bahwa bekas tentara Australia itu mati karena akan memperkosa Mei Mei. Yang membunuhnya adalah seorang anak muda dari Indonesia. Tapi ketika pintu kamar anak muda itu dibuka, dia tak ada lagi di sana. Si bungsu tahu bahwa pembunuhan di kota besar seperti Singapura ini tak akan didiamkan begitu saja. Makanya dia cepat-cepat menyingkir dari hotel Samko itu. Di meja dia tinggalkan uang sewa penginapan. Mei Mei merasa matanya basah begitu mengetahui bahwa anak muda itu telah meninggalkan hotelnya. Dan peristiwa itu ternyata dipeti eskan. Sebab, bagi pejabat Singapura, adalah rumit juga menuntut kedua bekas tentara sekutu yang masih hidup itu ke pengadilan. Namun si bungsu tak pergi jauh. Hanya berjarak 100 meter di kiri hotel Samko itu ada lagi hotel bernama International. Hotel itu kecil saja, meski mereknya International namun di dalamnya serba brengsek. Si bungsu memilih hotel itu hanya karena letaknya yang strategis. Berada tepat di depan jalan yang menuju dermaga di pelabuhan. Dari balik jendela kamarnya dia bisa langsung melihat ke dermaga. Melihat orang-orang yang lalu lalang. Melihat mobil yang keluar masuk. Dan di hotel International yang brengsek. Itulah dia mempelajari lagi dokumen tentang sindikat perdagangan wanita-wanita itu. Dari dokumen itu dia melihat bahwa di Jakarta ada beberapa nama dengan jabatan-jabatan resmi di beberapa departemen. Ada pula beberapa nama yang kerjanya adalah pedagang. Overste Nurdin nampaknya telah menyelidiki hal ini sampai mendetail. Hanya saja, ketika dia akan mulai bertindak tubuhnya diberondong peluru. Dan ingatan itu segera menyadarkan si bungsu pada keadaan Nurdin. Bagaimana temannya itu kini? Sudah beberapa hari ini dia tak datang ke gedung konsulat untuk menengoknya. Dia segera berkemas, menyimpan dokumen itu dan mengunci kamar. Kemudian dengan sebuah taksi dia berangkat ke konsulat. Di konsulat dia mendapatkan Nurdin masih terbaring diam. Tubuhnya masih dipenuhi balutan. Salma menemani di sana, duduk dengan diam di sisi pembaringan suaminya. Sementara Eka, anak mereka, duduk di pangkuannya. Sudah banyak angsurannya? Si bungsu bertanya perlahan. Salma mengangguk. Sudah bisa makan? Salma mengangguk. Kemudian mereka sama-sama terdiam. Paman, apakah paman telah menangkap orang yang melukai ayah? Tiba-tiba gadis kecil itu bertanya. Si bungsu menatap gadis kecil itu. Sudah, mereka telah paman bunuh, betul. Betul, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu,
karya Makmur Hendrik, bagian 311. Paman bunuh pakai apa? Pakai pistol seperti punya ayah? Tidak, lalu pakai apa? Mereka-mereka, si bungsu terhenti. Akankah dia ceritakan terus terang pada gadis kecil ini? Dan dia menoleh pada Salma. Salma juga tengah menatap padanya. Dan Salma yakin bahwa si bungsu memang telah membunuh orang yang menembak suaminya itu. Dia yakin benar akan hal itu. Dan dia tahu, si bungsu pastilah membunuhnya dengan samurai kecil itu. Dan Salma juga tahu bahwa si bungsu kesulitan dalam menjawab pertanyaan anaknya itu. Dengan pisau, si bungsu berkata perlahan. Dengan pisau, gadis kecil itu mengerutkan keningnya. Ya, dengan pisau. Apakah orang bisa mati karena pisau? Bisa, tapi orang jahat itu matinya tentulah tak sesakit yang diderita ayah sakit. Malah dia jauh lebih menderita dari ayah Eka, si bungsu menjelaskan. Benar, wajah anak itu berseri. Terima kasih paman, Eka akan ceritakan pada ayah kalau dia bangun nanti, bahwa orang jahat itu telah paman bunuh. Paman tidur di sini saja malam ini ya, kami selalu ketakutan. Malam tadi ada orang yang memanjat jendela. Ibu sampai berteriak ketika orang itu memecahkan jendela. Lihatlah, jendela itu masih pecah. Gadis kecil itu menunjuk ke jendela yang menghadap ke belakang. Si bungsu kaget mendengar cerita anak itu. Dia menoleh ke arah jendela yang disebutkan gadis kecil itu. Dan benar saja, kaca jendela itu kelihatan ompong. Dia menatap pada Salma. Ya, malam tadi ada orang masuk. Sekitar jam 1. Saya tak pernah tidur sebelum jam 3. Saya duduk di sini. Mendengar saya memekik, orang itu kaget sebentar. Kemudian nampaknya ingin masuk terus. Mungkin karena tahu saya sendirian di sini. Tapi begitu penjaga yang berada di ruang sebelah masuk, dia lalu melompat lari. Penjaga tak sempat memburunya. Orang itu melarikan diri dengan sebuah mobil yang tak sempat pula dikenali penjaga. Mobil itu parkir di lorong belakang konsulat ini. Salma mengakhiri ceritanya. Si bungsu masih menatap dengan diam. Ada semacam ketegangan menjalar di pembuluh darah anak muda ini mendengar cerita itu. Barangkali orang itu berniat mencuri, Salma berkata perlahan. Namun naluri si bungsu tak berkata demikian. Ada sesuatu yang tak beres di gedung konsulat ini. Ucapan Nurdin seperti melintas lagi ketika overstay itu baru kena tembak. Saya harap engkau meminta dokumen itu pada Salma. Bawa ke Jakarta. Jangan sampai tahu orang di konsulat bahwa dokumen itu ada padamu bungsu. Bukannya saya tak percaya pada rekan-rekan di konsulat. Tapi saya lebih suka dokumen itu berada padamu. Ada misteri dan rahasia yang terpendam dalam ucapan overstay Nurdin itu. Kenapa dia tak mempercayai dokumen itu pada seseorang di konsulat ini? Apakah ada di antara orang di konsulat yang ikut terlibat dalam sindikat perdagangan wanita internasional itu? Tak ada petunjuk tentang hal itu dalam dokumen tersebut. Si bungsu mengulangi membaca dokumen itu berkali-kali di hotelnya. Dia coba mencari petunjuk meski amat kecil sekalipun tentang keterlibatan orang di konsulat itu. Namun usahanya sia-sia. Dalam dokumen itu hanya ada beberapa nama orang Melayu, Inggris, Keling dan Cina. Namun alamat mereka tak tertera jelas. 4 orang di antara mereka telah mati. Yaitu Cina gemuk seperti kerbau dan orang Inggris yang mati di markasnya 4 hari yang lalu. Lelah mencari petunjuk itu, si bungsu akhirnya memutuskan untuk mengintai gedung konsulat Indonesia itu malam ini. Siapa tahu, malam ini ada lagi orang yang berniat datang ke sana seperti malam sebelumnya. Tak begitu sulit baginya untuk menemukan lorong di belakang gedung konsulat itu. Di mulut lorong itu dia melihat seorang Melayu tengah menyapu jalan. Orang itu memakai topi lebar dari bambu, dengan baju dinas berwarna biru. Si bungsu melewati orang itu. Berjalan terus ke lorong yang cukup untuk dilewati sebuah sedan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 312. Tiba-tiba dia melihat sebuah gudang kosong. Dia masuk ke sana, lalu bersiul panjang. Tukang sapu itu menoleh. Si bungsu melambainya. Tukang sapu itu datang. Encik mau apa? Tanyanya. Di dalam sana ada perempuan cantik tidur, si bungsu berkata sambil menunjuk ke dalam. Tukang sapu itu mengerutkan kening. Kemudian berjalan ke arah yang ditunjukkan si bungsu. Sampai di dalam dia mencari-cari. Tapi tak seorang pun yang dia lihat. Usahakan perempuan cantik, cacing pun tak ada yang tidur di sana. Merasa dipermainkan, dia lalu menoleh pada si bungsu. Hei, encik jangan main-main ya. Mana perempuan cantik yang encik katakan itu?
si bungsu yang tegak sedepa darinya hanya tersenyum. "Jangan senyum-senyumlah," bentaknya Berang. Namun berangnya hanya sampai di situ. Sebab sebuah pukulan dengan sisi tangan tiba-tiba mendarat di tengkuknya. Tukang sapu itu melosot jatuh. "Maaf kawan, saya ingin meminjam pakaianmu. Jadi engkau harus jadi perempuan cantik itu. Tidur di sini," si bungsu bergumam sendiri sambil membukai pakaian dinas tukang sapu itu. Kemudian tukang sapu itu dia ikat. Nah, kini dia mirip tukang sapu dengan segenap peralatannya. Dengan pakaian itu, dia bebas berada di lorong tersebut. Dia berjalan terus hingga melewati belakang gedung konsulat. Dia melihat jendela yang pecah itu kini telah diganti kacanya. Dan dia melihat pula, bahwa gedung itu memang mudah untuk dipanjat dari belakang ini. Modelnya yang kuno, yang banyak variasi jendelanya, banyak bendul dan bahagian-bahagian yang menonjol membuat gedung itu mudah untuk dinaiki tanpa tangga pembantu. Artinya mudah bagi kaum pencuri. Si bungsu meneruskan langkahnya sambil sekali-sekali melayangkan sapunya ke sampah yang ada di lorong itu. 100 meter dari gedung konsulat itu lorong tadi tembus ke jalan besar. Jadi dari ujung dia masuk tadi ada jarak 50 meter baru sampai ke konsulat. Kemudian 100 meter dari konsulat sampai pula ke jalan besar. Lorong ini merupakan jalan pintas dan bahagian belakang dari gedung-gedung besar lagi kuno yang ada di daerah itu. Merasa sudah cukup mengenal situasi, si bungsu balik lagi ke gedung kosong di mana tukang sapu tadi dia pukul sampai pingsan. Tukang sapu itu masih meringkuk dengan kaki dan tangan terikat. Tapi ternyata orang ini tidak pingsan lagi. Hal itu segera diketahui oleh si bungsu lewat suara dengkurnya yang berirama. Ternyata pingsannya dia sambung dengan tidur lelap. Mungkin karena lelah bekerja, makanya tukang sapu ini tertidur. Di luar gedung, hari berangkat gelap. Begitu lampu-lampu mulai menyala, si bungsu segera keluar gedung itu. Dia memperhatikan lorong belakang itu dari ujung ke ujung sepi. Apakah akan ada orang datang malam ini? Firasatnya mengatakan ada. Cuma dia ragu, apakah orang itu akan datang lewat pintu belakang ini atau lewat dia seperti tersentak. Lewat pintu depan, pikirnya. Ya. Kalau benar ada orang konsulat yang terlibat dalam sindikat ini, maka bukannya tak mustahil bahwa orang yang akan membunuh Overste Nurdin itu masuk dari pintu depan. Karena bukankah orang dalam, yaitu pegawai konsulat takkan dicurigai untuk masuk. Dia mendekati dinding belakang itu. Kemudian tak begitu sulit baginya untuk memanjat dinding itu ke tingkat 2 di mana Nurdin masih terbaring. Dia sampai ke jendela di tingkat 2 itu. Mengintip ke dalam. Di dalam di bawah penerangan lampu neon, kelihatan Salma duduk menyuapi suaminya. Di sisinya, di atas sebuah kursi, duduk Eka, gadis kecil mereka. Sebelah tangan Nurdin membelai kepala anaknya itu. Sementara mulutnya tetap melulur perlahan bubur yang disuapkan oleh istrinya. Dia masih menunggu sesaat ketika tiba-tiba dia lihat Salma menoleh ke pintu. Nampaknya ada yang mengetuk pintu. Sebelum Salma berdiri, pintu kamar itu terbuka. Dan tiba-tiba saja muncul 2 orang lelaki. Yang satu tak lain daripada polisi Singapura yang siang tadi bertugas menjaga di depan konsulat. Dan polisi ini menodongkan pistolnya ke arah Overste Nurdin yang terbaring itu begitu dia masuk ke kamar tersebut. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.